Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabati semuanya, perkenalkan nama saya Yuli Asmi Azizah. Saya dari Rayon Ekonomi Komisariat Winwali Songo Semarang. Saya adalah salah satu peserta PKD yang diselenggarakan oleh Komisariat Winwali Songo Semarang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir PKD tersebut, yaitu membuat sebuah video dengan tema-tema yang telah ditentukan. Di sini saya mengambil tema porsi perempuan dalam format politik dan ekonomi di Indonesia. Apa sih yang sahabat-sahabati pikirkan dari tema tersebut? Apa sih yang terlintas di pikiran sahabat-sahabati dari tema tersebut? Pasti tidak terlepas dari yang namanya gender atau kesetaraan gender. Sebelum saya membahas mengenai mengenai porsi perempuan dalam format politik dan ekonomi di Indonesia, saya akan membahas mengenai apa itu gender. Apa sih itu gender? Gender adalah sifat, peran, dan kedudukan yang melekat pada laki-laki maupun perempuan. Gender itu bisa dipertukarkan, contohnya seperti memasak, bekerja, merawat anak, itu bisa dipertukarkan antara laki-laki maupun perempuan. Jadi antara laki-laki maupun perempuan itu bisa saling bertukar untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Sama-sama kita tahu bahwa di Indonesia ada kuota 30% keterwakilan perempuan dalam bidang politik. Namun, dengan adanya hal tersebut, menjadikan partai politik itu sulit untuk memenuhinya. Karena partai politik itu sulit dalam mendapatkan kader yang berkualitas atau yang mempunyai skill dan kompetisi yang sangat prima. Hal ini yang membuat monopoli kaum laki-laki yang sangat hegemoni. Sehingga partai politik itu kebanyakan hanya menempatkan perempuan dalam memenuhi kuota secara formalitas saja, bukan sebagai peningkatan aktualisasi perempuan dalam ranah politik. Namun di balik perjuangan para perempuan, sebagian besar itu memiliki salah satu kesamaan tujuan yang sama, yaitu untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan menuntut keadilan gender. Selanjutnya, posisi perempuan dalam format ekonomi di Indonesia. Perempuan di Indonesia pada saat ini sudah banyak yang bekerja di sektor domestik rumah tangga. Meskipun sudah banyak perempuan yang bekerja, perempuan masih dibebani oleh peran ganda. Perempuan yang bekerja di sektor publik pada umumnya masih harus mengurus rumah tangga sepulang dari bekerja. Meskipun perjuangan emansipasi perempuan yang mengupayakan kesejajaran perempuan dengan laki-laki telah lama dilakukan, tetapi perempuan masih belum mendapatkan keadilan dalam bekerja di sektor publik. Secara umum, perempuan yang bekerja di sektor publik masih berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dalam posisi dan jabatan yang sama, perempuan mendapatkan gaji yang relatif lebih kecil daripada laki-laki. Selain itu, perempuan cenderung lebih terbatas akses dan kesempatannya untuk mendapatkan posisi jabatan. Di samping sering dipandang kurang kredibel untuk memegang pekerjaan-pekerjaan yang penting. Kemudian, ketidakmandirian perempuan di Indonesia itu tercermin pada sistem pernikahan yang ada di Indonesia. Dalam kondisi ekonomi negara Indonesia, di mana tidak ada jaminan yang pasti bagi pengangguran, orang miskin dan orang tua, dan di mana wanita itu relatif sukar mendapatkan pekerjaan, faktor ekonomi menjadi pertimbangan penting bagi wanita saat akan menikah. Pernikahan yang ada tidak hanya didasari oleh rasa cinta saja, tetapi juga mempertimbangkan faktor ekonomi pasangannya. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, wanita itu cenderung memilih pasangan yang mapan secara ekonomi untuk mengamankan masa depannya. Sebagian besar wanita bekerja di sektor publik secara finansial juga masih di bawah suaminya.
karena pada umumnya mereka bekerja untuk membantu suaminya untuk mendapatkan tambahan saja. Dari fakta seperti ini, dapat kita simpulkan bahwa ditinjau dari sudut pandang ekonomi, secara umum wanita Indonesia itu masih bergantung kepada laki-laki atau suaminya. Dengan kondisi demikian, secara ekonomi perempuan Indonesia itu lemah daripada laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan itu tergantung pada laki-laki. Kelemahan kemandirian ekonomi ini secara tidak langsung akan membawa implikasi yang lain, yaitu kelemahan memproses akses sosial dan politik. Perempuan yang secara ekonomi sangat tergantung pada suaminya, pada umumnya menerima dominasi suaminya yang kurang dapat mengembangkan diri dan mendapatkan akses yang memadai dalam dunia sosial dan politik. Jadi, dari apa yang saya jelaskan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa porsi perempuan dalam format politik maupun ekonomi di Indonesia masih lebih rendah daripada laki-laki. Oleh karena itu, menurut saya, kesetaraan gender di Indonesia itu belum terwujud dengan baik. Dan untuk para wanita, terus semangat. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam.